Shalom, selamat pagi semua teman-teman, rekan-rekan guru, dan juga semua teman-teman murid kelas dewasa, wanita, dan pria. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali bisa bersama-sama belajar, sharing pelajaran sekolah minggu kita, dan hari ini kita memasuki pelajaran yang ketujuh tentang kuasa Roh Kudus dalam bersaksi. Saya mau ajak kita berdoa sejenak untuk minta pimpinan Tuhan, untuk kita semakin mengerti apa yang kita pelajari, jadi berkat buat banyak orang, khususnya juga buat kita secara pribadi, boleh menumbuhkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, di mana Tuhan sudah menetapkan kita menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah kehidupan kita di muka bumi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali bisa belajar bersama-sama pelajaran sekolah minggu. Kami tahu Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga untuk setiap hal yang kami pelajari, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang semakin memperluas pengetahuan kami, semakin memperteguh iman kami, sehingga penyerahan hidup kami boleh menjadi semakin total di hadapan Tuhan. Yang percaya Roh Kudus akan menolong, memampukan kami untuk bisa belajar, hati seorang murid, telinga seorang murid, pikiran seorang murid yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, mengajar kami semua untuk bisa menjadi pribadi yang semakin lebih berkenan di mata Tuhan. Bagi Tuhan, seluruh waktu ini kami serahkan dan kami bersyukur untuk semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, pelajaran kita yang ketujuh berjudul Kuasa Roh Kudus dalam Bersaksi. Saya mau mengawali dengan kita sama-sama membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Melalui pembacaan Alkitab ini jelas dinyatakan bahwa kuasa untuk dapat menjadi saksinya Tuhan hanya ketika Roh Kudus turun ke atas hidup kita. Kata kuasa dalam bahasa Yunaninya dituliskan dunamis, kekuatan yang besar, bukan sekedar kekuatan atau kemampuan. Tetapi istilah ini menunjuk kepada kuasa yang bekerja dan yang bertindak, artinya yang real dan yang nyata. Kuasa yang mengefektifkan kesaksian karena hubungan hidup kita yang diperkuat dan diperdalam dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hubungan yang terjadi yang begitu mendalam sehingga kuasa itu membuat kita mampu bekerja, mampu bertindak, dan mampu mengefektifkan kesaksian kehidupan kita bersama dengan Yesus. Tugas menjadi saksi itu bukan tugas yang mudah. Bukan hanya sekedar tugas yang cukup dengan berkata-kata, yang cukup dengan lisan, dengan pengetahuan, penguasaan bahasa yang baik, kemampuan berbicara yang baik. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang besar itu, kuasa itu yang berasal dari Roh Kudus. Kemampuan itu yang menunjukkan, memampukan untuk kita bisa bersaksi. Jadi bukan karena kitanya pandai, bukan karena kitanya hebat, pengetahuan kita bukan karena kita fasih berbicara, menarik ketika kita berbicara, atau kita punya metode penginjilan, metode kesaksian, penginjilan yang begitu baik, yang sekarang ini juga banyak ditawarkan dan diajarkan. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa semua yang bisa kita lakukan tidak akan pernah menjadi efektif, tidak akan pernah punya pengaruh yang besar
ketika kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Penyertaan kuasa Roh Kudus memampukan seseorang untuk satu, di buku pelajaran kita bisa dilihat di halaman 19, memampukan kita untuk menyadari sikap sebagai seorang pemberita Injil atau pembawa Injil. Mari saya ajak teman-teman melihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ada dua sikap yang bisa kita lihat sebagai seorang pemberita Injil yang harus dibekali, harus dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup. Sikap yang pertama ialah menyadari bahwa semua yang dapat dilakukan itu karena kasih karunia-Nya Allah. Mari sekali lagi kita perhatikan ayat yang ke-10 bagian yang A. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya semua kemampuan, semua kesanggupan kita, baik untuk berbicara, baik kita melakukannya dengan pengetahuan yang kita miliki, semuanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita hebat, dan itu sikap yang harus pertama-tama dimiliki oleh kita, bahwa kita sadar bahwa tanpa Allah, tanpa penyertaan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Tujuannya ialah menghindarkan kita dari kesombongan rohani, yang merasa bahwa diri saya, saya sudah belajar sekian lama, saya sudah berpengalaman, saya sudah ikut sebagai tim pemberita Injil sekian lama, dan saya sudah berpengalaman di A, di B, di C, di D. Semuanya itu akan membuat kita menjadi sombong rohani. Tetapi ketika kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, maka sikap kita sebagai pendeta Injil ialah menyadari bahwa kita semua bisa melakukan karena kasih karunia Allah. Sikap yang kedua, yang di ayat yang sama, ialah berusaha dengan lebih keras berdasarkan kasih karunia tersebut. Artinya kita terus bergerak, berupaya untuk kita semakin disempurnakan, baik dalam pengetahuan, dalam penyampaian, dalam hubungan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kehidupan kita ini boleh semakin disempurnakan seperti gambaran Allah yang Allah mau. Di ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Artinya memang harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak merasa cukup, tetapi terus belajar dan semakin belajar lebih dalam lagi mengenal Yesus dalam kehidupan. Sehingga kita mampu menyaksikan, mampu memberikan kesaksian yang bukan hanya ketika kita lisan didengar orang, tetapi orang juga bisa menyaksikan bukti dari apa yang kita ajarkan, dari apa yang kita saksikan, sehingga menjadi satu kesaksian yang nyata, yang bisa dirasakan oleh banyak orang, juga dirasakan oleh orang lain. Itu adalah dua sikap yang dihasilkan dari kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam hidup kita untuk menjadi seorang pemberita Injil atau pembawa saksi tentang Injil Kristus ini. Dalam buku pelajaran dituliskan bahwa dalam memberitakan Injil jangan terpancing untuk berdebat, karena hal itu tidak diperlukan. Dan karena memberitakan Injil bukan soal kelihayan berbicara. Daripada berdebat, lebih baik menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Ini penting. Ini sangat penting. Kita menghindari itu. Nah, itu diperlukan sikap dari kehidupan kita.
sikap kerendahan hati, sikap kita mau menghargai orang lain, membuat kita menghindarkan diri daripada sikap untuk berdebat tadi. Lalu yang berikutnya, kuasa Roh Kudus ini juga akan memampukan diri kita untuk terarah pada fokus kesaksiannya itu, yaitu Yesus Kristus. Itu fokusnya kesaksian kita. Di buku ini juga dituliskan, sekarang ini ada banyak orang yang begitu pandai berbicara, fasih berbicara, menarik ketika dia berbicara, orang begitu tertarik. Dan diingatkan lewat pelajaran ini juga orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya fokus pemberitaan Injil itu bukan kepada diri pembicaranya, tetapi kepada Kristus, Yesus. Dalam memberi kesaksian kita harus selalu fokus meninggikan nama Yesus. Bahkan di buku pelajaran dituliskan di YouTube ini ada banyak sekali video tentang kesaksian orang Kristen. Ada video yang A, B, C, begitu banyak. Entah itu menonjolkan pengalaman dirinya, menonjolkan hasil dan segala macam. Itu ada banyak sekali di YouTube dan tidak salah seperti itu. Tetapi kita diingatkan fokus kita harus kepada Kristus. Karena ketika fokus kita hanya melihat kepada pribadi seseorang, kepada apa yang dikerjakan dan dihasilkannya, membuat pada akhirnya fokus ini teralihkan, itu yang akan membuat pemberitaan Injil ini menjadi sesuatu yang salah fokusnya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita saksikan melalui media yang begitu sekarang begitu canggih, begitu hebat. Tapi mari kita diingatkan kembali bahwa kuasa Roh Kudus yang Allah berikan ketika Allah menyatakannya dalam hidup kita bertujuan supaya arah fokus kita ialah hanya kepada Yesus. Dan itu yang harus kita mampu beritakan dalam kesaksian kita. Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ya teman-teman, kita melihat bahwa bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan membuat kita menjadi begitu luar biasa dengan kuasa yang diberikannya melalui Roh Kudus. Kita dibuat menjadi mampu berbicara seperti pedang yang begitu tajam. Artinya begitu menyampaikan tepat pada sasaran yang begitu mengena dan begitu efektif sekali. Dan juga Tuhan memperlihatkan bagaimana ketika kita menyaksikan semuanya, kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam naungannya Tuhan, sehingga kita akan bisa merasakan bagaimana Tuhan memberikan kuasa untuk bersaksi itu dengan luar biasa. Lalu dia membuat kita menjadi seperti anak panah yang runcing, yang begitu luar biasa, diberikan kemampuan ketika kita ada di dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi kita melihat di bagian akhir di ayat yang kedua ini ialah bahwa Allah juga, Tuhan juga menyembunyikan kita di dalam tabung panahnya. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bahwa kita ini luar biasa, kita ini hebat sehingga orang mampu melihat bahwa saya mampu melakukan, bahwa saya mampu mengerjakan, bahwa saya mampu tetapi Tuhan harus sembunyikan kita di dalam tabung panah supaya kita menyadari bahwa Tuhan yang harus terlihat, Yesus yang harus terlihat, Yesus yang harus menjadi fokus utama dari semua yang kita saksikan, kita alami, kita lakukan. Yesus menjadi fokusnya. Bagian ini juga dituliskan dalam buku pelajaran. Inti dari Injil dan kesaksian adalah Yesus yang rela mati di kayu salib demi keselamatan manusia berdosa. Jadi itu inti fokus yang semua harus kita beritakan, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu. Bagian yang ketiga, kuasa Roh Kudus akan membuat kita sebagai seorang yang memberi kesaksian selalu mengandalkan
kuasa Roh Kudus. Artinya dimanapun, kemanapun, bagaimanapun kita bersaksi, kita selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Mengapa? Di buku pelajaran dituliskan, karena kuasa Roh Kudus inilah yang mampu menginsafkan seseorang akan dosanya. Jadi kesaksian kita menyaksikan bagaimana hidup dalam pertobatan, bagaimana seseorang harus bertobat, bagaimana seseorang harus menerima Yesus, mengapa harus menerima Yesus. Dan seseorang itu bisa mampu insaf akan dosa yang dia perbuat, yang dia lakukan, hanya ketika Roh Kudus memampukan dia untuk menjadi insaf. Yohanes pasal yang ke-16, kitab Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Khususnya diperhatikan ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Diperlengkapi lagi di ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi semua kebenaran itu yang mampu menginsafkan seseorang akan dosanya hanya bisa dilakukan oleh kuasa Roh Kudus yang kita andalkan ketika kita melakukan pengabaran Injil, ketika kita bersaksi. Itu yang akan. Lalu yang kedua, kuasa Roh Kudus akan membuat juga seseorang bisa percaya kepada Yesus. Kita tidak akan pernah bisa mampu untuk membuat seorang menjadi percaya kalau Roh Kudus tidak melakukannya, kalau Tuhan tidak melakukannya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44, firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu seseorang untuk bisa percaya kepada Yesus, kecuali Tuhan sendiri yang menariknya dan membawa orang itu untuk percaya kepada Yesus. Pelajaran kita hari ini dalam pembacaan Alkitabnya, dalam ayat hafalannya dituliskan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Teman-teman dan saya punya kedudukan yang sama, bahwa kita ini adalah hamba Kristus. Sehingga ketika kita menjadi seorang hamba, maka yang harus diperlihatkan oleh kita ialah Tuannya kita, yaitu Yesus. Itu yang harus disaksikan. Dan bagaimana itu bisa dilakukan? Ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Kesimpulan dari pelajaran ini dituliskan, pusat kehidupan orang Kristen adalah Yesus. Oleh karena itu memberitakan Injil berarti memberitakan Yesus yang mati disalib demi keselamatan manusia berdosa. Ketika kita memberi kesaksian, pengalaman sebagai pengikut Kristus, fokus kesaksian kita adalah meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Itu saja yang saya mau sampaikan hari ini, dan kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan sama-sama sharing, mungkin berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus dan kesaksian di kelas kita masing-masing. Mari pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, sehingga kita boleh semakin mengerti dan mengenal akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk kami mengerti akan kuasa Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kasih kemurahan Tuhan yang memperlengkapi kami, mampukan kami menyadari bahwa kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.